Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man warraqa mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Berkata baginda Nabi besar Muhammad, barang siapa yang membuat sejarah hidupnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bawa hadis ini? Sebab banyak golongan-golongan sekarang namanya Wahabi. Tahu Wahabi? Maulid bid'ah. Apa itu bikin-bikin haul? Bid'ah itu, sesat itu. Nah, ini golongan-golongan Wahabi nih. Ziarah bid'ah. Buat apa ziarah? Mana dalilnya? Mana kenapa kau bikin-bikin haul? Mana dalilnya haul? Saya bawakan pada siang hari yang mulia ini. Dalam kitab Bughiyah, Rasulullah berkata, man warraha mu'minan, barang siapa yang membuat sejarah hidupnya orang yang beriman kepada Allah. Saudara-saudara, namanya haul. Haul itu punya 3 arti. Haul yang pertama artinya 1 tahun. Haul yang kedua artinya daya, upaya, kekuatan, la haula wala. Haul yang ketiga artinya sekeliling, seperti ayat yang tentang Isra Mi'raj, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Nah, haul yang kita rayakan pada malam hari pada siang hari ini adalah 1 tahun. Setiap 1 tahun, dan haul itu hanya untuk orang-orang soleh. Tidak ada ahli maksiat di haul, tidak ada. Pemabuk di haul tidak ada. Pelacur di haul tidak ada. Haul hanya untuk orang-orang soleh, aulia, ulama, fuqaha, hukama. Beliau-beliau yang dihauli 1 tahun, setiap tahun dihauli terus. Kita duduk di sini, tadi dibacakan manakib. Biasanya kalau haul itu baca manakib, tadi baca manakib enggak? Dibacakan sejarah ringkas hidupnya, itu namanya manakib itu. Pembacaan sejarah. Sejarahnya Kiai Haji Muhammad Ja'far dibacakan, beliau lahir di sini, wafat di sini, dibuang di sini, beliau apa begini, apa beliau itu seperti ini, ilmunya seperti ini, amaliyahnya, ubudiyahnya, ibadahnya, ilmunya, waroknya, khaufnya, ikhlasnya, sabarnya, takwanya, perjuangannya, dibacakan manakib. Setiap perayaan haul pasti dibacakan manakib. Nah, dalam hadis Nabi berkata, barang siapa yang membuat sejarah hidupnya orang yang beriman, membuat sejarah hidupnya orang soleh, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan telah menghidupkan orang soleh tersebut. Kita duduk pada siang hari yang mulia ini merayakan haulnya Kiai Haji Muhammad Ja'far, maka seakan-akan kita telah menghidupkan beliau dari kuburnya, saudara-saudara. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidupnya, bagaimana beliau, perjuangan beliau, keilmuan beliau, amal ibadah beliau, sabarnya beliau, dibacakan sejarahnya, faka'annama zarahu, maka seakan-akan kita telah berkunjung kepadanya, saudara-saudara. Faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita dengan mengaruniakan kepada kita untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Loh, Beb, ngapain sih, Beb? Kan Kiai Haji Muhammad Ja'far udah mati, udah meninggal. Ngapain dikenang? Ngapain dibacakan sejarahnya? Ngapain dirayakan haulnya? Kan udah mati, Beb. Udah dikubur, udah putus hubungan sama kita yang hidup. Ngapain pakai dikenang-kenang? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau berkata, yahtajul insan ila ziyarati man yubkihi, wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ala siratihi fil amwat. Yahtajul insan, kita ini manusia butuh, saya dan kalian butuh. Butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung. Berkunjung kepada siapa? Berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis, takut kepada Allah. Berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita ingat kepada Allah. Berkunjung kepada sosok yang dimana sosok itu bisa memberikan nasihat kepada kita. Sosok itu bisa membuat kita ingat, takut, kita jadi patuh, kita jadi taat kepada Allah. Iman kita bertambah, ketakwaan kita bertambah dengan kita berkunjung kepada sosok tersebut. Wa idza lam yajidhu fil ahya, kalau kamu
tidak menemukan sosok yang bisa membuat kamu menangis dari kalangan orang-orang yang masih hidup. Tidak ada ustaz, tidak ada kiai, tidak ada orang soleh yang kalau kita berkunjung kepadanya, dia tidak bisa buat kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ittala'a ala siratihi fil amwat. Maka carilah, maka pelajarilah, maka bukalah apa sejarah hidup mereka orang-orang yang sudah meninggal, agar kita bisa mengambil pelajaran. Walaupun mereka sudah meninggal, tetapi kita bisa mengambil iktibar, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil intifa, bisa mengambil manfaat dari mereka orang-orang yang sudah meninggal. Saudara-saudara, bukankah di dalam Al-Quran yang Allah turunkan untuk Nabi Muhammad, di situ diceritakan tentang kisah para nabi, kisah para rasul. Para nabi dan para rasul sudah meninggal. Para nabi dan para rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran sebelum diutus Nabi Muhammad. Tapi kenapa Allah ceritakan kembali untuk Nabi Muhammad? Untuk menambah keimanan, ketakwaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitupun pada siang hari yang mulia ini, kita merayakan haul seorang ulama, yaitu Kiai Haji Muhammad Ja'far. Jangan kita mengira putus hubungan orang, kitanya orang yang hidup putus hubungan dengan ulama. Tidak, saudara-saudara. Bahkan para ulama, orang-orang soleh yang sudah meninggal, mereka bisa memberi kemanfaatan bagi orang-orang yang hidup daripada kita orang-orang yang masih hidup. Berapa banyak kita berkunjung kepada orang-orang yang masih hidup, kita datang kepada orang-orang yang masih hidup, tetapi kita mendatangi orang yang masih hidup tidak bisa membuat hidup kita punya hati, saudara-saudara. Dan berapa banyak juga kita mendatangi kuburnya orang-orang soleh sudah mati. Di sini ada Gunung Santri, datang ziarah ke makamnya beliau, datang ziarah ke makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani, datang ziarah ke makamnya Kiai Haji Muhammad Ja'far, datang ziarah ke Syekh Muhammad Al-Syantawil, datang ziarah ke Syekh Asnawi Caringin, datang ziarah ke ulama-ulama Banten. Mereka sudah meninggal, tapi dengan kita mendatangi mereka bisa menjadikan hati kita yang mati itu menjadi hidup. Kita datangin orang yang hidup, hati kita nggak hidup-hidup. Kita datangin orang yang hidup, apalagi kalau orang hidup yang kita datangin orang fasik. Orang fasik kita datangin, bisa jadi hati kita hidup jadi mati, saudara-saudara. Sebaliknya, orang yang sudah mati kita datangin, bisa menghidupkan kita punya hati. Kenapa? Karena mereka orang-orang soleh. Dikatakan, famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali hanya miliknya orang-orang yang alim. Al-alim hayatuhu abada. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, hidupnya abadi sepanjang zaman. Kiai Haji Muhammad Ja'far sudah meninggal. Kiai Haji Muhammad Ja'far meninggal ratusan tahun yang lalu. Jasadnya sudah terkubur, tulang belulangnya hancur, semua hancur, namanya terpampang di batu nisan. Tapi beliau akan hidup sepanjang zaman. Bukan jasadnya yang hidup sepanjang zaman, tetapi apa? Amal-amalnya, ilmu-ilmunya akan dikenang sepanjang zaman, saudara-saudara. Al-Imam Ghazali meninggal ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Tapi sampai detik ini beliau hidup dalam kitab-kitabnya, hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, hidup dalam Mukasyafatul Qulubnya, hidup dalam Mi'arul Ilimnya. Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Sampai detik ini beliau hidup dalam Al-Gunyahnya, beliau hidup di dalam Auradil Qadiriyahnya, beliau hidup dalam kitab-kitabnya. Syekh Abil Hasan Asyadili meninggal ribuan tahun yang lalu, tetapi sampai detik ini beliau hidup dalam Hizbul Baharnya, hidup dalam Hizbul Nasrnya, hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya. Syekh Nawawi Al-Bantani meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini beliau hidup dalam kitab-kitabnya, hidup dalam Tanqihul Qaulnya, hidup dalam kitab-kitab yang lain. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad meninggal ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini beliau hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, hidup dalam Wirdul Latifnya, hidup dalam Nasuhi Uddiniyahnya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas meninggal ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini beliau hidup dalam Al-Qirtasnya, hidup dalam Ratib Al-Attasnya. Habib Abdullah Idrus meninggal ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini beliau hidup di dalam Ratib Al-Idrusnya, hidup dalam Al-Mawahib Al-Qudusiyahnya. Itu ulama, saudara-saudara. Walaupun meninggal ribuan tahun yang lalu, sampai kiamat nanti mereka akan selalu hidup di dalam kitab-kitabnya, hidup di dalam keilmuannya, hidup di dalam kesolehannya. Sayyidatuna Aminah, ibunda Nabi Muhammad, sebelum beliau meninggal dunia, ada satu syair
yang dimana ditulis dalam kitab tarikhnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ditulis di situ saudara-saudara, bagaimana syair ibunya Nabi sebelum beliau meninggal. Apa kata ibunya Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aminah? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin mat wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun wa dzikri baq, faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Apa kata beliau? Segala sesuatu yang hidup itu pasti akan mati. Segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Segala orang tua, semua orang-orang besar, orang-orang tua pasti mati. Ana mayyitatun, aku nantinya mati, aku nantinya jadi mayat. Fadzikri baq, akan tetapi mengenangku, mengingatku akan abadi sepanjang zaman. Abadi selama-lamanya mengingatku. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, dan aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh ibu beliau. Nabi Muhammad adalah anak suci yang dilahirkan oleh beliau. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, pasti akan ikut mengingat dan mengenang ibunda Nabi Muhammad. Nah, begitupun para ulama, saudara-saudara. Mereka hidup sepanjang zaman. Mereka tidak akan pernah mati, walaupun jasadnya mati, walaupun jasadnya terkubur. Gak kayak kita, wa mal maut illa li ahlil jahl. Tidak ada kematian kecuali kematian itu hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Saya bodoh, kamu bodoh, kematian milik kita, saudara-saudara. Al-jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Jasad orang-orang yang bodoh sebelum jasadnya mati, sesungguhnya dia telah mati lebih dulu. Jadi kalau ada orang bodoh, nggak kenal Allah, nggak kenal agama, nggak kenal Islam, nggak kenal sholat, nggak kenal takwa, setiap ketemu dengan dia, kirim Fatihah untuk dia, takbir, baca takbir untuk dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah mati itu orang. Mau pejabat kek, mau siapa kek, umpama ada lurah, ada camat, nggak tahu ilmu agama, ketemu Allahu Akbar, Allahu Akbar, mayat jalan, mayat jalan, mayat jalan. Udah mati itu saudara-saudara. Bodoh, nggak tahu agama. Bodoh di sini bukan bodoh dalam urusan dunia. Bodoh dalam urusan dunia nggak apa-apa. Bodoh dalam urusan akhirat yang dimaksudkan di sini. Udah bodoh nggak mau belajar lagi. Udah bodoh merasa bangga dengan kebodohannya. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan alim. Ente nggak mau belajar, bodoh. Masa bayi lahir tahu-tahu ada jenggotnya? Gak mungkin. Nah, bagaimana ente mau pinter? Ente mau kenal Allah? Ente gak pernah belajar. Qabla mauti mautun li ahli. Orang bodoh sebelum kematian datang sesungguhnya dia telah mati. Fa ajsaduhum, jasadnya orang-orang yang bodoh, qabla al-kuburi kuburu, sebelum jasadnya dikubur sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Seperti apa sih orang yang bodoh? Nanti saya jelaskan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh? Apakah sama orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang jauh? Apakah sama orang-orang yang mengenal dengan orang-orang yang tidak mengenal? Tidak sama. Beliau Kiai Haji Muhammad Ja'far, siapa lagi di Cilegon? Kiai Haji Muhammad Ja'far, Kiai Wasit, kemudian Syekh Arsyad Tauhid, di Tanara Syekh Nawawi, Mucarikin Syekh Asnawi dan banyak. Nah, beliau-beliau ini para ulama nih tidak sama dengan kita. La yastawuna abada, tidak akan pernah sama selama-lamanya. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Jadi jangan kita ngerasa sama dengan beliau-beliau. Nggak sama, kita ini kecebong-kecebong anak kodok. Nggak sama dengan beliau-beliau. Tidak sama, saudara-saudara. Apanya tidak sama? Keadaannya tidak sama.
Duduknya tidak sama, makannya tidak sama, tidurnya tidak sama, tidak sama. Beliau-beliau para ulama, orang-orang soleh, duduknya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah, mandinya ibadah, melangkahkan kakinya ibadah, setiap langkahan kakinya dihitung ibadah. Kita duduknya sia-sia, pahala tidak, dosa juga tidak, kecuali kalau kita duduknya maksiat, ya berbuat dosa. Duduknya sia-sia, makannya sia-sia. Para ulama, makanya kenapa sih ulama-ulama dulu itu kok kurus-kurus, nggak kayak sekarang ulamanya buncit-buncit sekarang. Ulama-ulama dulu mereka kurus-kurus. Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Ja'far, ya. Orang-orang dulu ulamanya kurus-kurus. Kenapa? Ulama-ulama dulu itu mereka bukan hidup untuk makan, mereka makan hanya untuk bertahan hidup. Kalau ulama sekarang hidupnya untuk makan, saudara-saudara, tidak sama. Nah, beliau-beliau tidak sama. Makannya ibadah, duduknya ibadah. Kita makannya sia-sia, duduknya sia-sia, tidurnya sia-sia. Mereka memandang wajah para ulama dengan memandang wajah selain ulama tidak sama. Kamu mandang wajahnya ulama sama mandang wajahnya Jokowi, nggak sama, tidak sama. Kita kan sekarang gila jabatan. Kalau ketemu pejabat, oh selfie, foto-foto, upload di Facebook, saya ketemu presiden, oh bangga dia. Ketemu ulama biasa-biasa aja, curut itu orang-orang, ikut itu orang-orang kayak begitu. Saudara-saudara, memandang wajah ulama tidak sama. Memandang wajah ulama, jikalau kita bertawassul, memohon kepada Allah dengan keberkahan memandang wajah ulama, Allah kabulkan kita punya hajat. Dulu di zaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu sedang ditimpa musim kemarau, saudara-saudara, ditimpa kekeringan. Orang-orang kampung mereka berkumpul sholat istisqa, minta hujan, berkali-kali sholat tapi tidak turun-turun hujan. Akhirnya datang satu anak muda, dia mengangkat tangan dan berkata, ya Rabb, bihaqqi ma fi ra'si inzil matar. Ya Allah, demi hak yang ada di dalam kepalaku, turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan. Nah, ini orang-orang kampung bingung. Kita berkali-kali sholat minta hujan, gak turun-turun hujan. Ini anak muda, satu kali dia berdoa membawa hak yang ada dalam kepalanya, Allah terima dia punya doa. Berkumpul di orang kampung, wahai anak muda, kenapa kamu berdoa kepada Allah, bertawassul dengan sesuatu yang ada di dalam kepalamu sebagai wasilah, sebagai perantaranya? Kenapa kamu berdoa dengan membawa hak yang ada dalam kepalamu? Memangnya dalam kepalamu itu ada apa? Apa kata anak muda tersebut? Di dalam kepalaku ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata yang ada dalam kepalaku, kedua bola mataku ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Karena kedua mataku pernah memandang wajah beliau, maka aku bawa kedua mataku ini menghadap Allah dengan harapan agar Allah menerima taubatku dan agar Allah menerima doaku, dan Allah pun menerima doaku. Lihat, memandang wajah ulama, memandang wajah orang soleh, dibawa doa itu menghadap Allah. Ya Allah, tolong terima doaku dengan sebab aku memandang wajah ulama fulan bin fulan. Allah terima doanya. Coba kamu memandang wajahnya Jokowi, terus doa, ya Allah terima doaku dengan keberkahan Jokowi. 1 tahun kamu minta nggak dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak sama, ulama tidak sama. Jangankan ulama, santri, muta'allim, santri. Tahu santri? Santri yang kecil yang belajar nahwu, yang belajar sorof, yang belajar lughat, santri yang belajar hadis, belajar fikih, itu santri. Kalau mau dibandingkan sama Jokowi, santri itu demi Allah, santri yang kecil itu masih lebih mulia, saudara-saudara. Kenapa? Kamu jangan gila pangkat, jangan gila jabatan. Mulia di sisi Allah bukan pangkat, bukan harta, bukan. Ilmu, amal, akhlak, warok, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah. Ini Allah melihat ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang saya sebutkan tadi itu adalah warisan Nabi Muhammad. Nabi tidak mewarisi harta, tidak mewarisi rupiah, tidak mewarisi emas permata, tidak mewarisi pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi.
Warisan Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah. Itu warisannya Nabi. Para ulama-ulama, beliau-beliau adalah pewaris Nabi Muhammad. Para ulama memberikan kepada kita warisannya Nabi. Maka ketika kita telah mendapatkan warisan Nabi Muhammad, adakah warisan yang lebih mulia selain dari warisan Nabi? Ada. Adakah warisan yang lebih berharga, warisan yang lebih bermanfaat selain dari warisan Nabi Muhammad? Tidak ada. Kalau mau dibandingin, siang ini bapak-bapak dan ibu-ibu duduk di sini, dikasih ilmu oleh para ulama, oleh para ustadz, oleh para kiai, oleh para kesepuhan. Dibandingkan di luar, dapat warisan 2 triliun. Di pandangan Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumil kiamah kalau mau dihitung saudara-saudara, ibu-ibu duduk di sini mendapatkan warisan Nabi Muhammad jauh lebih mahal, lebih berharga, lebih bermanfaat daripada di luar sana mendapatkan warisan 2 triliun saudara-saudara. Ingat, para ulama tidak pernah sama. Memandang wajah beliau saja tidak sama. Nah, ulama, orang-orang soleh tidak sama hatinya dengan kita. Hati para ulama bersih dari dunia, bersih dari harta, bersih dari pangkat, bersih dari jabatan, bersih dari tahta, bersih dari kekuasaan. Bagi ulama-ulama yang benar ulama, bagi mereka dakwah bukanlah kebutuhan, bagi mereka dakwah adalah kewajiban. Kalau ulama udah pakai target, kalau mau undang saya harus 20 juta. Kalau tidak ada 20 juta, saya tidak mau datang. Ustaz TV itu paling banyak begitu tuh. Nah, ustadz yang kayak begitu, kiai yang kayak begitu, kiai bangsat itu saudara-saudara. Dakwah itu kewajiban, bukan kebutuhan. Jangan nyari makan dari dakwah, jangan nyari makan dari agama. Bukan ulama itu, monyet itu yang seperti itu saudara-saudara. Ulama, orang soleh, hatinya bersih dari dunia, bersih dari harta. Mereka tidak cinta harta, tidak cinta perut, tidak cinta kursi, tidak cinta jabatan, tidak cinta tahta. Yang mereka cinta Allah. Mereka tidak merindukan wanita, tidak merindukan ingin dipuji orang, ingin dimuliakan orang. Mereka tidak merindukan wanita, tahta, pangkat, tidak. Yang mereka rindukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut kalau kalah. Mereka tidak takut lapar, mereka tidak takut haus, mereka tidak takut miskin, mereka tidak takut susah, mereka tidak takut menderita, mereka tidak takut kalau tidak makan, mereka tidak takut kalau tidak dipuji orang, mereka tidak takut kalau tidak diberi orang. Yang mereka takut kalau mereka lupa sedetik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka para ulia tidak bersedih. Mereka tidak bersedih kalau jauh dari kekasih. Mereka tidak bersedih kalau tidak dipandang orang. Mereka tidak bersedih. Tidak ada apapun yang bisa membuat mereka sedih, kecuali kalau Allah tidak memandang mereka ketika itu mereka bersedih. Itu para ulama. Beda dengan kita. Kalau kita pagi, siang, sore, malam sibuk cari uang, sibuk cari harta. Kita, hati kita condong kepada dunia, condong kepada emas permata, condong kepada jabatan, condong kepada tahta. Ulama, orang-orang soleh tidak seperti itu. Siapa yang mereka ikuti? Yang mereka ikuti baginda Nabi besar Muhammad. Apakah Nabi cinta harta? Apakah Nabi cinta pangkat? Fakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal ajami. Al-Imam Busiri di dalam qasidah burdahnya beliau berkata, "Fakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal ajami." Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan tertarik kepada keindahan dunia, tertarik kepada kemewahan dunia, tertarik kepada kesenangan dunia, sedangkan dunia itu tidak akan pernah ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Nabi mau cinta dunia? Bagaimana mungkin Nabi mau tertarik dengan kemewahan dunia? Sedangkan kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah ada. Saudara-saudara, Nabi Muhammad, kalau Nabi cinta dunia, tidak akan 3 hari 3 malam beliau kelaparan mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Kalau Nabi Muhammad cinta dunia, tidak akan beliau berbuka hanya dengan sebutir kurma. Kalau Nabi Muhammad cinta dunia, tidak akan beliau tidur di atas tikar yang kasar, di atas pelepah kurma. Kalau Nabi Muhammad cinta dunia, tidak akan beliau memakai baju tambal-tambalan, saudara-saudara. Nabi Muhammad padahal
Gunung Uhud merayu. Gunung Uhud Allah ingin jadikan emas untuk Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad tertarik? Tidak, saudara-saudara. Nabi Muhammad menjadikan dunia itu seperti bayangan. Nabi Muhammad, dunia dijadikan seperti bayangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita menjadikan dunia sebagai bayangan, maka bayangan kita tidak bisa ngejar bayangan. Bisa kita kejar bayangan kita sendiri? Tidak bisa. Nah, para ulama, orang-orang soleh, mereka menjadikan dunia itu sebagai bayangan. Mereka tidak kejar, mereka biarkan. Akhirnya apa? Bayangan yang selalu mengikuti mereka kemana-mana. Dunia mengikuti mereka kemana-mana. Ketika mereka tidak kejar dunia, tapi dunia mengejar mereka. Mereka tidak mengejar harta, tapi harta mengejar mereka. Mereka tidak mengejar pangkat, tapi pangkat yang mengejar mereka. Tetapi setelah dunia sampai, setelah harta sampai, setelah pangkat sampai kepada mereka, malah mereka buang kayak sampah, gak ada harganya. Kita pagi siang sore malam mati-matian, mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, mengorbankan waktu, mengorbankan akhirat, mengorbankan sholat. Sholat kita tinggalin, semua kita tinggalin. Hanya untuk apa? Hanya untuk nyari ini uang, hanya untuk nyari ini harta. Tetapi para ulama tidak, mereka biarin itu dunia yang ngejar mereka. Tetapi setelah dunia itu sampai, malah mereka buang kayak sampah, gak ada harganya. Itu para ulama, saudara-saudara. Bagaimana? Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad di Bogor pernah ziarah ke keramat Empang Bogor. Itu di Empang Bogor ada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Itu keramat di Empang Bogor. Nah, beliau punya murid namanya Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Itu gurunya Soekarno. Satu waktu Soekarno utus ajudannya, tolong pergi ke Habib, panggil Habib ke sini. Pergi ajudannya Soekarno. Habib diminta oleh bapak untuk pergi ke istana. Apa kata Habib? Saya tidak mau. Mohon Habib, ini bapak maksa Habib. Akhirnya sudah beliau datang ke istana. Ketika beliau datang ke istana, Soekarno bilang, Habib, tolong doakan saya, Habib. Saya punya hajat, tolong doakan, Habib. Didoakan oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Ketika habis beliau doakan, udah. Habis beliau doakan, sudah. Beliau pulang lagi. 3 hari kemudian, hajatnya Soekarno kabul. Dikabulkan oleh Allah dengan sebab doa beliau. Datang lagi Soekarno. Kali ini bukan ajudannya. Soekarno yang datang ke rumah Habib. Kata Soekarno, Habib, alhamdulillah berkat doa Habib, doa saya dikabulin, hajat saya selesai, urusan saya semua. Habib sebagai hadiah, Habib mau apa? Habib mau tanah, saya kasih tanah sama sertifikatnya. Habib mau emas, saya kasih emas. Habib mau uang, saya kasih uang. Habib mau posisi di pemerintahan, saya kasih. Apapun yang Habib mau, selama saya sanggup saya kasih. Kalau kita ditawarkan kayak begitu, kira-kira bagaimana? Nah, beliau, apa jawaban beliau? Apa jawaban beliau? Apa jawaban ulama? Apa jawaban orang soleh? Apa jawaban seorang wali? Saya cuma minta satu, Soekarno. Satu saya minta. Jangan pernah undang saya lagi datang ke istana. Itu yang saya minta. Itu cuma saya minta. Saya minta apa-apa. Saya minta jangan undang saya lagi ke istana. Cuma itu yang saya minta. Lihat. Itu ulama. Bukan ulama kita sekarang cium tangan sama presiden, cium tangan sama pejabat. Ulama kunyuk itu. Bagaimana Habib Soleh Tanggul? Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, wali besar di Jawa Timur. Kalau kita pergi ke Jawa Timur, tanya, semua Jawa Timur itu kenal Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau terkenal doanya lebih cepat dari kilat. Nah, satu waktu beliau diundang oleh pemerintahan Saudi. Ketika itu pemerintahan Saudi mengundang beliau. Diundang. Nah, ini ada keterkaitan. Kenapa sih kok jamaah haji Indonesia itu bisa gampang ke Indonesia dan mendapatkan fasilitas yang enak di sana? Ada keterkaitan dengan cerita ini. Nah, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau pergi. Ketika itu Raja Saudi itu punya anak. Anaknya Raja Saudi itu, mohon maaf, tidak punya kemaluan belakang, tidak punya dubur. Jadi kalau buang air besar, buang air kecil, jadi tidak punya kemaluan dia. Dari kecil cacat. Jadi kalau buang air kecil, buang air besar, dilubangin dari sini. Sakit cacat dari kecil dia. Nah, berobat ke dokter kemana-mana. Ketika itu teknologi nggak kayak sekarang. Ketika itu berobat kemana-mana tidak bisa sembuh. Datang diundang Habib Soleh atas wasilah Habib Alwi Al-Maliki. Ketika itu mufti di Makkah. Kata Habib Alwi, Raja, udah undang Habib Soleh dari Pulau Jawa. Insya Allah kalau beliau doakan langsung sembuh. Pergi Habib Soleh datang. Ketika Habib Soleh datang, Raja bikin jamuan luar biasa.
Ketika itu anaknya raja lagi duduk di situ. Datang Habib Soleh dikawal. Habib Soleh datang ketika itu. Dari semua orang yang hadir, cuma satu orang yang dipukul sama Habib Soleh. Siapa yang dipukul? Anaknya raja. Dipukul sama Habib Soleh dari belakang. Khair itu, khair. Habib Soleh nggak tahu kalau itu anaknya raja. Pergi Habib Soleh berjumpa dengan Habib Alwi. Ayo Habib Alwi, kita pergi ke rumah inti saja. Nggak usah di kerajaan, hawanya panas saya kalau di sini. Banyak setan, banyak iblisnya di sini. Ayo pergi. Kata raja loh, Habib. Ini Habib bilang wali. Kok baru sampai? Wala salam sama saya. Gak hormatin saya ini, Habib. Udah Habib Soleh emang begini, khawari gila ada. Beliau emang agak lain. Akhirnya tiba-tiba terdengar suara teriakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa? Anaknya raja teriak-teriak. Apa dia bilang? Abah, lubang saya sudah ketutup. Dan ternyata dengan izin Allah saya punya kemaluan depan itu. Keluarkan kemaluan depan, keluar. Kemaluan belakang, keluar. Kok bisa begini? Aneh ini. Tadi ininya saya, pinggangnya saya lubang, ada lubang. Buang air besar, buang air kecil di sini. Tapi tiba-tiba ketutup. Dan kemaluan belakang dubur saya dan kubul saya keluar. Tadi ada yang nepuk saya itu. Habib Saleh nepuk saya. Baru raja tahu akan keramat Habib Saleh. Akhirnya apa kata raja? Habib, luar biasa. Keramatnya luar biasa. Anak saya sembuh. Sekarang Habib, saya punya anak perempuan. Saya punya anak perempuan. Kalau Habib mau, saya nikahkan Habib dengan anak perempuan saya. Dan saya kasih Habib kedudukan di sini. Apa jawaban seorang ulama? Apa jawaban seorang aulia? Apa jawaban beliau? Oh maaf, tidak. Di rumah saya punya istri Syarifah lagi nunggu. Jadi kalau laki-laki itu Habib, perempuannya Syarifah. Saya punya Syarifah nunggu di rumah. Tidak tergiur saya, kata Habib Saleh. Akhirnya kata raja lagi, Habib, saya kasih Habib uang emas 1 peti. Apa kata Habib Saleh? Raja, saya lebih kaya dari kamu. Kalau perlu saya yang kasih kamu. Kamu kasih saya emas 1 peti buat apa? Saya lebih kaya. Saya tidak saya terima, kata Habib Saleh. Akhirnya apa? Dibisikin oleh Habib Alwi. Habib Saleh, ambil itu uang emas, bukan buat Habib, tapi bagikan kepada keluarga-keluarga, kepada para habaib, para ulama yang susah yang berada di Yaman. Makanya di Yaman itu, di Hadramut, Habib Soleh Tanggul terkenal yang paling kaya di Indonesia. Padahal tidak. Beliau orang miskin. Kenapa? Karena ketika itu emasnya raja itu dibawa ke Yaman, dibagi-bagikan ke orang Hadramut. Ada min Soleh Tanggul, ini dari Soleh Tanggul, ini dari Habib Saleh. Jadi orang-orang sana kira Habib Soleh orang paling kaya, bagi-bagi emas. Padahal tidak. Akhirnya apa? Kata Habib Saleh, cuma satu yang saya minta. Kalau ada jamaah haji datang dari Indonesia, pengen melakukan kewajibannya, pengen menyempurnakan rukun Islamnya, tolong perlakukan mereka dengan baik. Siapkan tempat untuk mereka, tempat yang nyaman, tempat yang bagus. Cuma itu yang saya minta. Saya tidak butuh harta, tidak butuh wanita, tidak butuh pangkat. Saya cuma minta itu. Lihat, itu ulama. Hati mereka bersih dari dunia, bersih dari harta, bersih dari hal-hal seperti itu, saudara-saudara. Siapa yang mereka ikuti? Nabi Muhammad. Sedangkan kalau kita, hati kita selalu condong kepada dunia, condong kepada harta, condong kepada pangkat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadikan beliau-beliau sebagai teladanmu, sebagai qudwahmu, sebagai uswahmu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Kalau engkau mengikuti para ulama, mengikuti para orang-orang saleh, beliau-beliau dimuliakan oleh Allah, engkau pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali beliau berkata, mahbubal mahbub mahbubun wa muhibbal mahbub mahbubun. Dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Contoh, Kiai Haji Muhammad Ja'far dicintai oleh Allah beliau. Nah, kamu dicintai oleh beliau, maka kamu pun akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Sebab orang yang mencintai kamu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muhibbal mahbub mahbubun. Dan orang-orang yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Kiai Ja'far gak cinta sama kamu,
Beliau dicintai oleh Allah, tapi kamu tidak dicintai oleh beliau. Tapi kamu punya cinta kepada beliau, maka kamu pun akan dicintai oleh Allah. Walaupun beliau tidak cinta kepada kamu, tapi kamu cinta kepada beliau, maka kamu pun akan dicintai oleh Allah, karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam asar dijelaskan, saudara-saudara, bahwasanya ketika itu di akhirat, ketika seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wahai Jibril, jangan masukkan dia ke neraka, bawa sini, tanya dulu kepada dia, ya fulan, apakah semasa engkau hidup pernah duduk bersama ulama? Apa jawab orang itu? Tidak pernah. Apakah engkau pernah makan bersama ulama? Tidak pernah. Apakah engkau pernah berkumpul bersama ulama? Tidak pernah. Apakah engkau pernah memandang wajah ulama? Tidak pernah. Apakah ada nasabmu yang bersambung kepada ulama? Tidak. Duduk sama ulama? Enggak pernah. Ngaji sama ulama? Enggak pernah. Makan bersama ulama? Enggak pernah. Apa kata Allah? Masukkan ini orang ke surga. Kaget malaikat. Kenapa ya Allah? Karena ini orang mencintai seseorang yang dimana seseorang itu cinta kepada ulama. Dia nggak cinta langsung kepada ulama, tidak. Dia cuma cinta kepada seseorang. Nah, seseorang yang dia cintai itu cinta kepada ulama, sehingga dia pun mendapatkan keberkahan daripada cinta itu. Oleh karena itu, cintai para ulama, cintai para aslafun as-salih. Ambil Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau berkata, fasa' fima sa'au wasyraf ma'al qaum mahum alla yahbab rabbak mithla ma qad habahum. Ikuti mereka para aslafun as-salih. Ambil amalan-amalan mereka. Ambil amalan mereka, kuras ilmu mereka, bagaimana muamalah mereka, ubudiyah mereka, akhlak mereka, kamu ambil, ikuti mereka, ambil amalan mereka. Dengan engkau mengikuti mereka, dengan engkau mengambil amalan mereka, Allah akan mencintaimu sebagaimana Allah mencintai mereka. Allah akan memberikan kepadamu anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Kalau mereka para ulama, orang-orang soleh, Allah kasih ilmu laduni, bisa juga kamu Allah kasih ilmu laduni. Kalau mereka Allah kasih ilmu wahbi, bisa juga kamu Allah kasih ilmu wahbi. Kalau mereka Allah kasih keramat, bisa juga kamu Allah kasih keramat dengan sebab kamu mengikuti para ulama. Contoh, di tempat saya di Sulawesi itu ada namanya guru tua, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau punya satu orang murid, kalau tidak salah namanya Haji Abdul Rahim, kalau tidak salah, sebab itu zaman dulu. Nah, Haji Abdul Rahim ini bodoh, nggak pinter, ngajinya nggak pinter, dia bodoh, cuma dia sangat cinta sama Habib Idrus, cinta betul-betul luar biasa. Akhirnya pada satu waktu ketika Habib Idrus berada di tengah laut, Habib Idrus berada di tengah laut. Nah, ketika itu kapalnya itu bergelombang, saudara-saudara, kapal gelombang, angin kenceng, sorban Habib Idrus jatuh. Ketika sorban Habib Idrus jatuh, ini Haji Abdul Rahim tadi langsung loncat, nggak pakai disuruh, Rahim tolong ambil sorban saya, enggak. Kalau santri sekarang kan pakai disuruh. Ayo pijitin kakinya kiai, disuruh dulu. Sapu rumah kiai, disuruh dulu. Santri-santri dulu tidak seperti itu. Kecintaan mereka kepada guru luar biasa. Kecintaan mereka kepada ulama. Haji Abdul Rahim langsung loncat, saudara-saudara. Loncat dia. Langsung dia loncat. Ini tengah laut lepas, laut yang tidak ada daratan. Dia loncat. Dia ambil sorbannya Habib Idrus, dia naik lagi ke perahu. Itu orang satu perahu melongo, melotot melihat dia. Kenapa? Tidak ada satupun dia basah. Ternyata dia jalan di atas laut, saudara-saudara. Allah kasih dia keramat. Kenapa Allah kasih dia keramat? Sebab dia cinta kepada ulama. Ulama Allah kasih keramat. Habib Idrus Allah kasih keramat. Yang cinta sama Habib Idrus pun bisa jadi Allah pun kasih keramat. Al-Imam Al-Syekh Ali Baros, beliau punya guru Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dalam riwayat dalam kitab Al-Qirtas dijelaskan, kata Habib Umar, barang siapa yang bertawassul kepadaku tapi tidak bertawassul kepada Ali Baros, tidak sampai tawassulnya kepadaku. Contoh, kita tawassul Al-Fatihah ila ruh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bisirril Fatihah, tidak bakal nyampe Fatihahnya kita. Tapi kalau kita tawassul Al-Fatihah ila ruh Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali Baros wa usuli wa furu'ih anallah yuridu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim fi dini wa dunia wal akhirah bisirril Fatihah, baru sampai. Kenapa? Karena kita membawa nama muridnya Syekh Ali Baros. Kenapa begitu spesial muridnya Syekh Ali Baros?
Kenapa Syekh Ali Baros hidup di hati gurunya? Satu waktu Syekh Ali Baros sedang memijat kaki gurunya Habib Umar. Ketika Syekh Ali Baros sedang memijat kaki gurunya, tiba-tiba Habib Umar berkata, Nabi Allah Khidir alaihi salam sudah berada di pintu gerbang. Semua santri yang lain lari ke pintu gerbang, pengen minta doa sama Nabi Khidir. Semua santri pergi kecuali Syekh Ali Baros. Tetap beliau pijit kaki gurunya. Kata Habib Umar, Ali, santri-santri yang lain pergi ke pintu gerbang, pengen minta doa sama Nabi Khidir. Kok kamu di sini? Apa kata Syekh Ali Baros? Wahai guru, bagiku kedudukanmu sebagai seorang guru lebih mulia dan lebih agung daripada Nabi Khidir alaihi salam. Bagaimana mungkin aku akan melepaskan tanganku dari kakimu untuk menemui Nabi Khidir, sedangkan Nabi Khidir datang ke sini ingin meminta doa darimu, wahai guruku. Lihat. Akhirnya apa kata Habib Umar? Tidak sampai tawassul seseorang kepada aku kecuali dia pun bertawassul kepada muridku, yaitu Syekh Ali Baros. Jadi saudara-saudara, bukan seberapa besar engkau ada dalam hati ulama, bukan seberapa besar engkau ada dalam hati gurumu, tapi seberapa besar gurumu ada dalam hatimu, seberapa besar ulama ada dalam hatimu, maka sebesar itulah engkau ada dalam hati gurumu, sebesar itulah engkau ada dalam hati ulamamu, bahkan lebih besar daripada yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu cintai betul para ulama, ikuti beliau-beliau, orang-orang soleh. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau berkata, hum ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharahum bihim yadfa'ullah al-balaya wa yakshifur razaya wa yusli kulli khairin wa ni'matin walau lahumu bainal anami laduktikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Mereka para ulama, mereka orang-orang soleh, hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Mereka golongan-golongan yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya, dan Allah mengutamakan mereka di atas segala-galanya. Mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya, dan Allah pun mendahulukan mereka di atas segala-galanya. Kalau bukan karena mereka, dengan sebab mereka, Allah subhanahu wa ta'ala angkat bala, Allah angkat musibah. Dengan sebab mereka para ulama. Saudara-saudara, di Banten coba lihat, jarang ada musibah, jarang ada bencana di Banten, nggak kayak tempat-tempat lain. Kenapa? Karena di Banten banyak para ulama, banyak orang-orang soleh. Bukan banyak diskotiknya, tapi di Cilegon ada itu diskotik. Bagaimana Pak Polisi ini? Hancurin itu diskotik, itu bikin bala, itu bikin bencana itu. Dengan sebab mereka para ulama, Allah tahan bala, Allah tahan musibah, Allah tahan bencana. Sebab mereka, Allah kasih kamu kebaikan, Allah kasih kamu kenikmatan. Sebab mereka, saudara-saudara, kalau bukan para ulama, kalau bukan orang-orang soleh, kalau bukan orang-orang golongan-golongan yang banyak menangis di malam hari karena takut kepada Allah, Allah tidak akan turunkan hujan untuk kita. Kalau bukan golongan-golongan yang taat, yang patuh, yang banyak menangis, kalau bukan karena mereka-mereka, bumi tidak akan menumbuhkan tumbuhannya. Bumi numbuhin tumbuhan bukan gara-gara kita, tapi gara-gara para ulama, orang-orang soleh yang takut kepada Allah. Hujan turun bukan gara-gara kita, tapi gara-gara mereka para ulama, orang-orang soleh. Dikatakan, laula suyukhul rukka wal bahaim rutta wa atfalun rutta la subba alaikumul azab al azab subba. Kalau bukan orang-orang tua yang sering ke masjid. Nah ini, kalau bukan orang-orang tua yang sering ke masjid, perhatikan, kalau subuh yang paling banyak ke masjid itu orang bungkuk yang udah bau tanah, yang paling banyak di masjid. Orang-orang yang udah tua, yang mau mati, yang bungkuk-bungkuk, itu yang paling banyak di masjid. Kemana kita yang muda-muda? Kemana kita yang masih sehat? Kemana kita yang masih kuat? Makanya jangan remehin mereka, itu orang-orang tua. Dengan kalau bukan karena mereka, orang-orang tua yang sering rukuk, yang sering sujud. Wal bahaim rutta. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak, kambing-kambingmu, sapi-sapimu, hewan-hewanmu yang kamu ternak, yang membutuhkan
membutuhkan makan. Wa atfalun rudha, kalau bukan karena bayi-bayi yang menyusui, Allah sudah melayangkan, Allah timpakan kepada kita azab yang sangat besar kalau bukan 3 golongan tadi. Oleh karena itu, walaula umu, kalau bukan karena mereka orang-orang soleh, Allah sudah terbangkan ini bumi, Allah terbangkan gunung-gunung jadi kayak kapas, Allah terbangkan lautan, Allah tumpahkan, kalau bukan karena kehadiran mereka orang-orang soleh. Oleh karena itu, cintailah beliau-beliau, saudara-saudara. Karena beliau-beliau, Allah masih berikan kita aman. Ini negeri Indonesia. Negeri Indonesia. NKRI kita tercinta nih. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanah Indonesia. Demi Allah, telah dicuci oleh darahnya para ulama dan para pahlawan yang berjuang. Kalau bukan para ulama, kalau bukan para pahlawan, tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Nah sekarang seenak-enaknya PKI mau macam-macam di Indonesia. Setuju itu sama PKI? Setuju. Banyak PKI. Jokowi kasih kelonggaran untuk PKI. Jokowi kasih kelonggaran untuk PKI. Bagaimana Pak Tentara, bagaimana tentara-tentara dibunuh oleh PKI? Sekarang kok seenak-enaknya PKI mau menguasai Indonesia. Ulama dibunuh oleh PKI zaman dulu, saudara-saudara. Angkat kamu punya pedang, lawan PKI. Jangan macam-macam di Indonesia. Tanah Indonesia dibasahi oleh darah para syuhada, darah para ulama, darah para pahlawan. Seenaknya pemberontak mau dikasih jalan di Indonesia. Jangan, saudara-saudara. Oleh karena itu, cintai betul para ulama, berpegang teguh kepada ajaran mereka, ikuti mereka. Kita orang sekarang sibuk dengan urusan dunia, udah kayak nggak bakal mati. Kita ini hidup seakan-akan hidup selamanya, seakan-akan nggak bakal mati. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Segala yang berjiwa pasti mati. Yang berada di atas bumi binasa. Saya mati, kamu mati. Yang tua mati, yang muda mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati itu tidak harus tua. Hei kalian anak-anak muda, syarat mati tidak harus tua. Oh, saya masih muda, mabok aja dulu. Masih muda, maksiat dulu. Masih muda, ayo nyimen dulu, nyimen narkoba dulu. Masih muda, ngapain pakai jilbab? Nanti aja kalau udah tua, udah mak-mak baru pakai jilbab, pakai rok mini aja dulu, masih muda. Memangnya syarat mati itu harus tua? Syarat mati harus tua. Mabok kamu sesuka hatimu, mabok kamu sesuka hatimu, saudara-saudara. Nah, tolong kepada Pak Polisi, Pak Tentara, kalau ada minuman keras di Cilegon, hancurkan. Itu minuman keras biang maksiat, biangnya maksiat minuman keras. Kamu lihat berita, coba kamu lihat berita, kemarin ada wanita diperkosa, dimasukin gagang cangkul ke kemaluannya. Tahu gara-gara apa? Tahu gara-gara apa? Gara-gara minuman keras. Bapak perkosa anak, anak perkosa ibu, kakek perkosa cucu. Gara-gara apa? Gara-gara mabok. Gara-gara apa? Minuman keras. Cari tuh bandar-bandar minuman keras, toko-toko minuman keras, habis itu merusak anak-anak muda. Ingat, kampungmu, kotamu, negara kita ke depan tergantung dari anak-anak muda. Kalau anak-anak muda kita bangsat, ke depan kota kita akan jadi kota bangsat. Anak-anak muda kita mabok, ke depan kotamu jadi kota mabok, saudara-saudara. Oleh karena itu, jaga betul-betul, jaga betul-betul, saudara-saudara. Hancurkan segala macam hal-hal seperti itu. Ingat, syarat mati tidak harus tua. Yang muda mati, yang tua mati. Kematian datang tanpa pemberitahuan, dan kematian itu pasti. Makanya dikatakan tuba liman kana tarbud dunya qabla an tarabta wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya? Tinggalkan perbuatan maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang menjauhkanmu dari Allah, tinggalkan.
meninggalkan. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkanmu, maksudnya sebelum engkau mati. Wa mana qablahu qabla an yadkhulah. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Apa maksudnya membangun kubur? Siapkan bekal-bekal untuk nanti kau bawa dalam kubur. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau di dunia kau menanam sesuatu yang baik, di akhirat kau pun akan memanen sesuatu yang baik. Kalau di dunia kau menanam sesuatu yang buruk, di akhirat engkau pun akan memanen sesuatu yang buruk. Wa arda rabbahu qabla an yalqah. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum mereka berjumpa dengan Allah. Yang terakhir, ingat saudara-saudara, kita pasti akan berjumpa dengan Allah. Kita akan dimintai pertanyaan, dikasih pertanyaan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sekecil apapun amal yang kita lakukan akan dihisab, akan dihitung, saudara-saudara. Makanya kata Imam Ghazali, wahai para pendosa, wahai pelaku maksiat, wahai para pemabok, orang-orang yang suka melacur, yang suka mabok, hei orang-orang yang suka berzina, hei orang-orang yang suka narkoba, hei yang suka mencuri, yang merampok, yang berbohong, yang berdusta, yang memakan hak rakyat, hei pejabat-pejabat korupsi, hei ulama-ulama yang makan dari agama, hei ulama-ulama yang jual ayat-ayat Allah, hei orang tua yang tidak pernah mendidik anak-anaknya dengan didikan agama, hei anak-anak yang kurang ajar durhaka sama orang tua, hei istri-istri durhaka sama suami, hei suami-suami yang tidak pernah didik istrinya dengan didikan agama, wahai para pendosa. Keadaan saya Bahar bin Smith, keadaan saya nanti pada hari itu, keadaan kalian pada hari itu, al-khinzir wal galab asyrafu minni wa asyrafu minkum. Anjing dan babi nanti lebih mulia dari saya dan lebih mulia dari kalian pada hari itu. Kok bisa, Beb? Kenapa, Beb? Anjing babi lebih mulia dari saya, Beb? Al-khinzir wal galab awwaluhu turab wa akhiruhu turab. Anjing dan babi awalnya tanah, awalnya debu, kembali kepada debu, kembali kepada tanah. Allah tidak nanya, anjing, sudahkah kamu sholat? Allah nanya gitu nggak? Kalau ada anjing nyuri, ada anjing nyuri, Allah nanya nggak? Anjing, kenapa kamu mencuri? Tanya nggak? Kalau pejabat yang korupsi nyuri, Allah tanya nggak? Anjing zina, ada anjing zina, Allah tanya nggak? Anjing, kenapa kamu berzina? Tanya nggak? Kalau ada ulama zina, tanya nggak? Tanya, saudara-saudara. Anjing dan babi awalnya tanah, kembali kepada tanah. Hewan mereka Allah ciptakan nafsu tanpa akal. Malaikat Allah ciptakan akal tanpa nafsu. Kita manusia lengkap akal dan juga nafsu. Nah, Allah nanya, sedangkan kita awaluhu turab wa akhiruhul hisab wan nar wal asab. Kita awalnya tanah, kembali kepada hisab. Ditanya, hitung-hitungan, masuk neraka wal azab, diazab oleh Allah. Maka apa yang kamu mau banggakan? Apa yang kamu bangga? Presiden, kamu bangga pangkat? Jokowi, bangga sama pangkat kamu? Digigit nyamuk aja sakit, ceplok. Gigit nyamuk aja gak kuat, sok-sokan mau ngelawan Allah. Di akhirat presiden gak ada apa-apanya, kayak kutu dipites sama Allah SWT. Jangan macam-macam, jangan sok-sokan. Hei ulama, apa kamu bangga? Kamu bangga ilmumu? Ulama, kamu bangga lancar baca kitabmu? Jangan sombong-sombong, jangan bangga-bangga. Apa yang akan kita banggakan? Apa yang akan kita sombongkan? Orang kaya, kamu bangga harta? Hartamu tidak ada apa-apanya. Makanya jangan berbangga diri, jangan sombong, saudara-saudara. Pada hari itu Allah yang raja pada hari itu. Presiden, pejabat tidak ada apa-apanya. Yang punya jabatan pada hari itu Allah. Yang punya pangkat pada hari itu Allah. Nah, pertama Allah akan tanya kepada para ulama. Ulama dulu Allah tanya, bukan pejabat dulu. Ulama dulu ditanya. Apa kata Imam Ghazali? Rusaknya rakyat. Rakyat rusak karena pejabat. Pejabat rusak karena ulama. Ulama ditanya sama Allah. Tahu gak kenapa pejabat rusak karena ulama? Karena ulamanya goblok, ngediemin pejabat yang kurang ajar, didiemin. Karena ulamanya terlalu hormat, ulamanya taruh pejabat di atas kepala, takut sama pejabat.
saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ulama dulu yang ditanya. Jadi Pak pejabat enak nih, Pak polisi tentara, lurah camat enak. Kenapa? Sebab kalau salah ulamanya dulu masuk neraka, bukan pejabat, ulama dulu. Jadi tenang, ulama dulu yang masuk neraka. Begitu juga sorga, ulama dulu masuk sorga. Neraka juga ulama dulu masuk neraka. Allah bertanya, wahai para ulama, wahai para ustaz, wahai para kiai, wahai para habaib, wahai para mubaligh, sudahkah kamu ikhlas mengamalkan ilmu? Sudahkah kamu jadikan aku sebagai tujuan? Kamu jadikan aku sebagai maksudmu? Atau sebaliknya, engkau gaulin bila amalin, engkau berkata tanpa mengamalkan. Seumpama saya Bahar bin Smith, saya suruh orang sholat tapi saya tidak sholat. Saya suruh orang berbuat baik tapi saya tidak berbuat baik. Saya suruh orang jangan mabuk tapi saya mabuk. Saya suruh orang jangan berzina tapi saya zina. Saya suruh orang kamu jauhi setan tapi saya ambil setan sebagai teman saya. Ini gaulin bila amalin, perkataan tanpa perbuatan. Wahai ulama, sudahkah kamu menghidupkan Islam atau kamu mencari hidup dalam Islam? Kamu bukan menghidupkan Islam tapi mencari hidup dalam Islam. Kamu bukan menghidupkan dakwah tapi cari hidup dalam dakwah. Kamu bukan menghidupkan agama tapi kamu cari hidup dalam agama. Dakwah, agama, Islam, Al-Quran, ayat-ayat Allah kamu jadikan sebagai kendaraan untuk memuaskan isi perutmu, untuk memuaskan hawa nafsu syaitanmu. Kamu kerak-kerak bersorban. Ustadz sekarang dengan ustadz berantem, kiai dengan kiai berantem, habib dengan habib berantem. Banyak gak di Cilegon kayak gitu? Ustadz sama ustadz berantem, kiai sama kiai berantem. Banyak gak? Yang satu kiai kuning, yang satu habib kuning, yang satu kiai hijau, yang satu habib hijau, yang satu kiai merah, yang satu habib merah, yang satu kiai Golkar, yang satu habib Golkar, yang satu kiai PDI, yang satu habib PDI, yang satu kiai PKB, yang satu habib PKB, yang satu kiai PKS, satu habib PKS. Akhirnya apa? Gara-gara urusan partai, gara-gara urusan politik, ustadz dengan ustadz berantem, kiai dengan kiai berantem, hanya karena beda bendera partai, saling berantem. Terus ngomong, ayo jaga ukhuwah, umat bersatu pala lupean. Ustadz sama ustadz lu saling berantem hanya gara-gara partai. Tidak apa-apa, ustadz masuk partai, kiai masuk partai politik, tidak apa-apa, tidak apa-apa, malah harus. Kiai masuk politik harus, ustadz masuk politik harus. Untuk apa? Untuk membersihkan kotoran dalam politik. Ini masuk politik ikut-ikutan kotor, masuk politik ikut-ikutan jadi koruptor. Kambing korban, sapi korban, segala dikorupsi, zakat segala dikorupsi, haji dikorupsi. Urusan yang berkaitan dengan Allah aja berani dikorupsi, apalagi cuma urusan bangun jalan. Saudara-saudara, Allah tanya. Makanya sering saya katakan, NU dulu, Muhammadiyah dulu tidak sama dengan NU dan Muhammadiyah sekarang. Kalau ada orang NU dan Muhammadiyah di sini, dengarkan ini saya ngomong. NU dulu tidak sama dengan NU sekarang. Ini saya ngomong organisasi Islam yang paling besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. NU dulu tidak sama dengan NU sekarang. Muhammadiyah dulu tidak sama dengan Muhammadiyah sekarang. Kalau NU dulu, kalau NU-nya menang, Islamnya menang. NU dulu, kalau NU-nya makmur, Islamnya makmur. NU dulu, kalau NU-nya jaya, Islamnya jaya. NU sekarang, kalau NU-nya menang, ya NU-nya yang menang, Islamnya nggak ikut-ikutan menang. Kalau NU-nya makmur, ya NU-nya yang makmur, Islamnya tidak ikut-ikutan makmur. NU jaya, ya NU-nya yang jaya, bukan Islamnya yang jaya. Beda dengan NU dulu. Begitu juga Muhammadiyah. Muhammadiyah dulu, kalau Muhammadiyah menang, Islamnya menang. Muhammadiyah makmur, Islamnya makmur. Muhammadiyah naik, Islamnya naik. Muhammadiyah sekarang, kalau Muhammadiyah menang, ya Muhammadiyah yang menang, bukan Islamnya yang menang. Muhammadiyah naik, ya Muhammadiyah yang naik, bukan Islam yang naik. Sehingga Islam cuma dibikin covernya saja. Cover
luarnya saja, dalamnya tujuan perut masing-masing. Saudara-saudara, akui saja lah, gak usah munafik-munafikan sama saya, saudara-saudara. Ulama, setelah ulama tidak beres, andaikan saya termasuk dalamnya, saya pun ikut masuk dalam neraka, saudara-saudara. Setelah ulama baru pejabat. Dengarkan pejabat yang hadir, Allah kumpulkan para pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, tentara, polisi, Pol PP, seluruh pemerintah, DPR, DPD, semua pemerintahan dari bawah sampai atas dikumpulkan satu persatu. Allah tanya, wahai para pejabat, wahai para pejabat, sudahkah kamu insaf? Sudahkah kamu adil? Sudahkah kamu bijak? Sudahkah kamu ajarkan rakyat tentang agama? Sudahkah kamu ajarkan rakyat tentang Al-Quranku, tentang sunnah-sunnah nabiku? Sudahkah kamu adil kepada rakyat? Sudahkah kamu kenyang? Rakyat pun kenyang. Sudahkah kamu senang? Rakyat pun senang. Sudahkah kamu makmur? Rakyat pun makmur. Sudahkah kamu sejahtera? Rakyat pun sejahtera. Atau sebaliknya, kata Allah, sebaliknya, engkau hidup kenyang, engkau hidup senang, engkau punya rakyat mati kelaparan, engkau punya rakyat susah, engkau punya rakyat menderita. Kamu hidup kaya, kamu hidup enak, kamu berkeimangan harta, kamu punya rakyat susah, kamu bohongi rakyat, kamu makan uang rakyat, kamu makan darah rakyat, kamu makan keringat rakyat, kamu dustai rakyat, kamu pejabat-pejabat bangsat, kata Allah. Saudara-saudara, pejabat kita sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya. Betul kan? Betul kan? Jokowi contoh, nggak tahu kenapa sih lagi sensi sama Jokowi sana ini. Gara-gara dia kasih kelonggaran buat PKI, makanya sensi saya. Sebelumnya saya nggak pernah usik-usik dia. Dulu zaman SBY saya usik SBY. Karena apa? Membebaskan Ahmadiyah. Lah ini lagi Jokowi kerempeng satu ini. PKI, PKI yang bunuh tentara, yang bunuh ulama, mau dikasih kelonggaran hidup di sini, saudara-saudara. Ketika TNI dan Polri ingin mensweeping kaos-kaos PKI, apa katanya? Udahlah, jangan terlalu over, biasa aja, biasa goblok lo. Seenak-enaknya kamu kasih kelonggaran kepada PKI. Saya sebenarnya tidak mau, cuma gara-gara ini kerempeng satu memang harus diginikan dia ini, saudara-saudara. Akhirnya apa? Sampai di mana tadi? Jokowi sebelum jadi belusukan ke sana, belusukan kemari, masuk gorong-gorong, pakai topi petani, naik becak, pura-pura. Setelah jadi mana ada belusukan? Ada belusukan setelah jadi? Ada. Pejabat butuh sama rakyat, butuh sama umat, butuh ulama, butuh sama masjid. Kalau ada maunya, baru butuh, saudara-saudara. Sebelum jadi, waktu kampanye, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat, melayani rakyat, sekolah gratis, pendidikan gratis, rumah sakit gratis, semua gratis. Saya baktikan hidup saya untuk rakyat. Setelah jadi yang makmur, mana ada rakyat yang makmur? Setelah kamu jadi, mana rakyat yang makmur? Mana ada rakyat yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Rakyat yang susah tambah susah, yang menderita tambah menderita. BBM naik, kemarin waktu Jokowi baru naik presiden, BBM naik, sembako naik, ibu-ibu belanja ke pasar, semua serba naik. Kamu mau bikin hidup rakyat atau mau bikin mati rakyat pelan-pelan? Berjanji melayani rakyat, memakmurkan rakyat. Rakyat mana yang sejahtera? Rakyat mana yang makmur? Yang makmur bukan rakyat, yang makmur, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur Cina, yang makmur PKI, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita melarat, kita menderita, kita susah, kita miskin, kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Kamu kera-kera berdasi, kamu kera-kera pakai seragam, tempat
angkat kamu neraka jahanam. Allah angkat, Allah masukkan neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Tapi kita doakan semoga para pejabat jadi pejabat yang baik, jadi pejabat yang bagus, pejabat yang beriman. Pejabat kalau baik taruh di atas kepala, taruh, hormati pejabat, cintai kalau pejabat baik. Tapi kalau pejabatnya bangsat, kalau pejabatnya kurang ajar, pejabatnya makan uang rakyat, jangan kau taruh di atas kepala, taruh di bawah kakimu, saudara-saudara. Jangan takut sama pejabat yang zalim. Jangan takut, pejabat makan dari uang rakyat, makan dari dakinya rakyat. Tegur kalau pejabatnya zalim, pejabatnya koruptor, tegur. Ini harusnya jadi tugas ulama buat negor, tapi ulamanya kayak kucing basah. Makanya betul kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Ghazali? Wahai para ulama, jangan engkau menerima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat yang zalim, walaupun kamu tahu itu halal. Contoh, Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota, Gubernur zalim, koruptor, dipanggil kiai, kiai sini, ini saya kasih, diterima, walaupun itu halal, seumpama halal, diterima. Akhirnya apa kata Imam Ghazali? Akan tertanam dalam hatinya rasa simpati kepada pejabat zalim itu, sehingga kemungkarannya dibiarkan, mungkaratnya dibiarkan, dolalatnya dibiarkan. Kiai itu kan bupati korupsi, wali kota korupsi, gubernur korupsi, menteri korupsi, presiden korupsi, kenapa dibiarkan kiai? Nggak ditegur. Nggak enak saya menegur. Kemarin habis kasih amplop, nggak enak saya menegur. Kemarin dikasih Alphard saya, kemarin habis kasih Fortuner, nggak enak menegur. Udahlah, cari ustad-ustad lain aja buat negur. Mohon maaf Pak Polisi, Pak Tentara, saya nggak bisa muji pejabat, nggak tahu bagaimana caranya saya. Makanya saya nggak pernah puji-puji pejabat, karena nggak tahu bagaimana caranya buat muji pejabat. Nggak tahu saya. Sebab saya tidak bisa menjadi penjilat pemerintah, tidak bisa saya cari muka dengan pemerintah, nggak bisa. Ya gitu begini apa adanya aja. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Jangan main-main sama Islam, jangan main-main sama Islam. Syariat Islam ini jangan dibikin mainan. Tegas syariat Islam ini. Dalam kitab Mirqatus Su'udut Tasdik fi syarah surah At-Taufiq, qala Rasul, man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halalahum an yufaqqa'a 'ainahu. Barang siapa yang lewat di rumah satu orang tanpa seizin pemilik rumah, mengintip-intip isi rumah. Oh, istrinya cantik, anak-anaknya cantik, hartanya banyak. Tanpa seizin pemilik rumah kita ngintip-intip isi rumah, maka sang pemilik rumah halal mencolok kedua mata kita. Itu syariat Islam, saking tegasnya. Makanya jangan dibikin mainan. Insya Allah dengan duduknya kita di sini di bulan Sya'ban yang mulia ini, dalam rangka haul Ki Haji Muhammad Ja'far, kita mendapatkan keberkahan dari beliau, kita mendapatkan madad, mendapatkan syafaat dari beliau, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur beliau surga. Allah jadikan kubur beliau taman daripada taman surga. Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa beliau. Allah ampuni dosa-dosa yang tampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil, yang yang sengaja, yang tidak sengaja, dengan sebab duduk di sini merayakan haulnya orang soleh Ki Haji Muhammad Ja'far. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana syarifna wa karimna bi ru'yati sayyidina al-Mustafa. Ya Rabbana syarifna wa karimna bi ru'yati sayyidina al-Mustafa. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.